Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafiq Arya Satya dari kelas Ilmu Kelautan D dengan NIM belakang 163. Dan saya di sini akan memaparkan materi yang saya dapat yaitu tentang struktur DNA dan organisasi genom fondasi molekuler kehidupan. Ya, langsung aja dimulai. Oke, yang pertama tuh ada pengertiannya sendiri. Jadi DNA itu merupakan molekul penting yang menyimpan dan meneruskan informasi genetik pada setiap makhluk hidup. Struktur DNA itu tersusun dari nukleotida dan heliks ganda, yaitu dia tuh menentukan gimana informasinya itu bisa diatur dan juga digunakan di setiap sel. Setiap organisme memiliki organisasi genom yang berbeda, seperti genom eukariot yang kompleks, genom bakteri yang lebih sederhana, dan juga DNA organel dan virus yang menunjukkan variasi bentuk yang berbeda. Dan perbedaan ini tuh mencerminkan cara masing-masing sistem biologis dalam mengelola informasi genetiknya. Jadi, struktur DNA dan organisasi genom ini menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana kehidupan berjalan dan bagaimana teknologi biologi modern ini dikembangkan. Selanjutnya itu ada struktur dasar DNA-nya. Yang pertama itu ada komponen nukleotida, yang kedua ada basa nitrogen dan pasangan basa komplementer. Ketiga ada ikatan fosfodiester, yang keempat struktur heliks ganda atau double helix. Dan yang kelima itu ada arah dan polaritas untai DNA atau variasi bentuk heliks DNA. Selanjutnya itu ada organisasi genom eukariotik. Yang pertama itu ada DNA berbentuk linear dan tersusun dalam kromosom. Terus eh, dipak dengan histon membentuk nukleosom. Ketiga ada kromatin, yaitu dia terbagi menjadi eukaryomatin yang aktif dan juga heterokromatin yang padat atau tidak aktif. Yang keempat, itu ada gen terdiri dari ekson, yaitu mengekspresikan protein, dan intron itu non-coding. Terus lanjut lagi itu ada sebagian besar genom juga adalah non-coding yang termasuk sequence repetitif dan juga elemen yang transposable. Selanjutnya ada genom organel, yaitu mitokondria dan juga kloroplas. Jadi eh, itu berbentuk sirkular seperti genom bakteri, memiliki jumlah gen lebih sedikit dibanding genom inti, diturunkan secara uniparental yang berasal dari induk betinanya, mengkode gen penting untuk respirasi seluler yaitu di mitokondria dan juga fotosintesis pada kloroplas. Em, dan juga dia bersifat. Selanjutnya ada organisasi genom. Jadi genom dapat berupa DNA atau RNA, yaitu beruntai tunggal atau ganda. Ukuran genom ini sangat kecil dan juga efisien. Jadi dia tuh lebih sering mengandung gen yang tumpang tindih gitu. Terus juga dia tersimpan dalam kapsid sebagai nukleosid yang melindungi materi genetik. Terus mengkode protein penting untuk replikasi, struktur kapsid, dan infektivitas. Dan juga organisasi genom ini tuh apa ya bergantung pada sepenuhnya pada sel inang yang digunakan untuk proses transkripsi dan juga translasi. Selanjut ini ada perbandingan genom antar kelompok. Yang pertama itu ada eukariot, yaitu merupakan genom besar linear yang banyak neutron dan juga memiliki kromosom dalam inti yang beregulasi gen kompleks. Yang kedua ada prokariot atau bakteri, yang merupakan genom kecil, sirkular, minim intron, gen tersusun dalam opron dan juga replikasi berlangsung cepat. Yang ketiga itu ada organel, yaitu terdiri dari mitokondria dan juga kloroplas, yang merupakan genom sirkular, ukurannya itu kecil dan juga sebagian besar gen itu sudah ditransfer ke inti sel. Dan yang keempat itu ada virus, yaitu merupakan genom paling sederhana, dapat berupa DNA atau RNA, beruntai tunggal atau ganda, ukuran sangat kecil dan bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk replikasi. Lanjut ada kesimpulannya, jadi semua makhluk hidup itu berbagi dasar yang sama, yaitu berupa DNA. Cara setiap kelompok organisme mengatur gen yang sangat berbeda. Eukariot memiliki genom yang besar dan kompleks karena harus mengatur banyak fungsi sel yang rumit. Dan juga sebaliknya, bakteri itu memiliki genom yang lebih sederhana dan efisien agar dapat tumbuh dan bereplikasi dengan cepat. Genom organel seperti mitokondria dan kloroplas juga membawa jejak asal-usulnya sebagai organisme prokariot yang hidup bersimbiosis di dalam sel
sehingga ukurannya kecil dan hanya menyimpan gen penting. Virus berada pada tingkat paling sederhana dan sangat bergantung pada sel inang untuk bertahan hidup dan memperbaiki diri. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana struktur ya dan juga organisasi genom ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan juga strategi hidup masing-masing organisme. Nah, ini ada daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Oke, sekian pemaparan materi saya tentang struktur DNA dan juga genom. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.